jumpa kepada anak didik kami kelas 12 IPA IPS dan salam SFD. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Tapi sebelum memulai pertemuan ini, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang masih memberikan kesehatan bagi kami pada saat ini. Dalam pertemuan kami melalui pelajaran agama pada hari ini, kami mohon berkat-Mu. Sertailah kami supaya kami menjadi manusia-manusia yang berkepribadian baik untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Kami serahkan pertemuan kami ini dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak didik kami, pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kehidupan, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Kita sebagai orang beriman yang mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan dan mencintai Tuhan, harus juga mewujudkan iman kita itu melalui hidup sehari-hari. Aku cinta kepada Tuhan, aku percaya kepadanya. Mari kita buktikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup bermasyarakat, Yesus ketika hidup di dunia ini, Dia pejuang kehidupan, membela kebenaran. Nilai-nilai yang sama itulah yang diharapkan, yang akan kita perjuangkan sebagai orang beriman dalam hidup bermasyarakat. Kebenaran, kejujuran, keadilan, kedamaian. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana nilai-nilai kehidupan itu kita rasakan dalam hidup bermasyarakat? Kenyataannya ada banyak contoh ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan ini. Misalnya, berita yang sudah viral tentang seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao tetapi harus menerima hukuman penjara 1,5 bulan. Di situ ada ketidakadilan, hanya yang dicuri hanya modal 10.000, tetapi dia harus menerima hukuman yang berat. Mari kita lihat video singkat ini. Seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah diajukan ke meja hijau hanya karena memetik 3 buah biji kakao di sebuah perkebunan milik sebuah perusahaan swasta, saudara. Dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sang nenek divonis 1,5 bulan dengan masa percobaan 3 bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. Seorang nenek warga Aji Barang, Banyumas menjadi pesakitan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik perusahaan PT Rumpun Sari Antam. Nenek Minah mengambil buah kakao rencananya untuk benih. Sepeng mandor. Niki ajeng napa mbok ajeng bibit. Nggih, terus pripun boten angsal nggih mriko dipeksa. Nggih niku dipeksa mandor. Nggih, terus. Dalam persidangan, sang nenek tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan harus menjawab semua pertanyaan majelis hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto akhirnya menjatuhkan hukuman untuk sang nenek yang buta hukum itu. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari. Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 bulan. Mardianto melaporkan dari Purwokerto, Jawa Tengah. Baiklah anak didik kami, setelah melihat video itu, Suster yakin masih ada contoh-contoh lain.
bagaimana ketidakadilan itu sering terjadi dalam kenyataan hidup kita. Maka melalui pelajaran ini kita diajari atau kita mau disuguhi bagaimana sih, apa sih yang mau kuperjuangkan dalam menegakkan kebenaran, keadilan, sehingga kedamaian itu terjadi sebagai wujud iman kita dalam hidup sehari-hari. Kita lihat dulu sebuah teori dari seorang profesor, Romo Mardiatmodjo, seorang pastor Yesuit. Dia membagi 4 bentuk keadilan dalam masyarakat. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan keadilan komutatif. Jadi keadilan komutatif ini berkaitan dengan pertukaran, tukar barang dengan uang, jadi terjadi di situ interaksi yang adil. Misalnya yang menjual barang emas yang sudah disepakati 2 gram berapa harganya, yang memberi uang ini sesuai dengan perjanjian 1 gram berapa emas, tapi yang memberi barang juga memberi yang murni sesuai dengan kesepakatan. Itu yang adil, karena ada juga yang tidak adil, dijual mahal tetapi barangnya palsu. Itu jadi keadilan komutatif. Yang kedua, keadilan legal. Apa itu keadilan legal? Ini berkaitan dengan ketentuan hukum dalam masyarakat, menciptakan kondisi untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Ya, jadi keadilan itu untuk kebersamaan, untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja. Yang ketiga, keadilan distributif. Keadilan distributif ini memusatkan perhatiannya pada pembagian pemilikan perorangan dalam hubungannya dengan komunitas. Tetapi ini perlu kehati-hatian. Jadi keadilan dalam sebuah komunitas itu tidak boleh mengabaikan keadilan secara umum. Karena ada seperti itu demi kepentingan kelompok dan pribadi, lalu mengabaikan kepentingan secara umum. Dan keempat itu keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini yang lebih luas, keadilan untuk semua, misalnya semua bangsa Indonesia atau semua di dunia ini, keadilan sosial yang lebih luas. Itu ada 4 menurut Profesor Mardiatmodjo, seorang Romo Yesuit. Akan tetapi dalam teorinya ada juga yang dikatakan penyebab ketidakadilan dalam masyarakat itu. Biasanya kalau ada keadilan, diciptakan, dijunjung keadilan itu berangkat dari persoalan karena terjadi ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat. Apa sih penyebab ketidakadilan itu? Yang pertama, ada memang orang karena ketidaktahuan, ya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu salah atau benar. Sehingga terjadi ketidakadilan di sana. Ada juga orang karena ketakutan, ya. Karena ketakutan, jadi daripada saya kena hukum, maka walaupun ini perbuatan yang tidak adil, saya tetap lakukan. Ada karena keinginan, memang sengaja. Demi keuntunganku, demi kepentinganku, maka saya sengaja untuk
berbuat sesuatu yang tidak adil. Dan ada juga kepicikan mirip dengan yang ketiga ini juga. Sengaja mengorbankan orang lain, senang melihat orang menderita. Maka sebagai orang beriman tentunya ini tidak diinginkan. Hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakadilan ini perlu kita sadari. Maka keadilan karena ketidaktahuan ini, kita sebagai orang yang sudah disekolahkan, harapannya supaya jangan terjadi. Ini kebodohan ini kan. Dengan kita sekolah, akhirnya tahu bagaimana sesungguhnya untuk berbuat adil itu. Itu anak didik kami. Dalam kitab suci juga, Nabi Amos, kita lihat dalam kitab Amos, bab 5 ayat 7 sampai 15. Amos juga menegur orang-orang yang berperilaku tidak adil. Dia menggertak orang-orang yang menindas orang-orang yang lemah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Bisa kita baca, kita amati teks ini sejenak. Sekarang suster mau tanya dan silahkan dijawab dalam hati. Kita masuk bagian B mengenai kejujuran dalam masyarakat. Tadi nilai kehidupan yang pertama itu tentang keadilan, sekarang mengenai kejujuran. Apa sih kejujuran itu? Jujur berarti selaras antara apa yang di hati, apa yang kita ungkapkan, dan apa yang dilakukan. Itu adalah jujur. Jadi kalau kamu mengungkapkan sesuatu sesuai enggak dengan hatiku, itu bisa dikoreksi, berarti aku sedang tidak jujur. Dan kamu ungkapkan sesuai enggak dengan yang saya lakukan. Contohnya ketika Anda disuruh oleh orang tua, "Oh iya Bu," jujur kan, kamu jawab iya, tetapi tidak kamu lakukan, maka itu bukan tindakan yang jujur. Ingat, kejujuran itu harus selaras antara hati, perkataan, dan perilaku kita. Dalam hal ini juga, mari kita lihat, ternyata ada juga aneka bentuk ketidakjujuran yang tentunya menghambat nilai-nilai kejujuran yang mau kita perjuangkan dalam hidup bermasyarakat. Apa itu? Yang pertama, dalam hidup bermasyarakat juga terjadi ketidakjujuran di bidang ekonomi. Para pedagang hati-hati mengambil untung sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan orang yang menjadi korban, menjadi menderita. Di bidang politik juga, supaya aku dapat jabatan maka membeli suara sehingga menghambat kebebasan orang lain untuk memilih dengan bebas. Lalu di bidang hukum, memenangkan ketidakbenaran seperti contoh yang sudah kita lihat tadi. Lalu di bidang pendidikan juga ada kecurangan dalam ujian
dan macam-macam. Lalu di bidang kebudayaan juga, ya, mengambil budaya orang. Oh, ini batik ini dari apa? Itu pernah kita dengarkan, ya kan? Ternyata batik itu dari Indonesia, tapi ada negara tertentu mau mengklaim bahwa batik itu asalnya dari negara mereka. Itu contoh-contoh ketidakjujuran yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, ya, tidak sesuai antara kenyataan yang sesungguhnya. Lalu kenapa terjadi ketidakjujuran ini? Tentu ada alasannya. Orang kan ingin populer, mau memperoleh pengakuan publik bahwa aku hebat, atau orang juga serakah. Kalau saya tidak jujur sebagai pedagang kan lambat sekali, sedikit sekali nanti untungnya. Maka mulailah melakukan sikap ketidakjujuran, atau juga demi menutupi kesalahan. Jadi daripada aku ketahuan bersalah, maka berbohong pun saya lakukan. Itu. Yang ketiga, kita berbicara mengenai kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu berarti keadaan itu, kenyataan itu sungguh-sungguh cocok dengan apa yang sesungguhnya. Itu kebenaran. Tantangannya juga sering sekali dalam hidup bermasyarakat, kebenaran ini dimanipulasi, ya. Kita lihat juga bahwa banyak kebohongan yang terjadi di dalam masyarakat. Memanipulasi demi keuntungan pribadi, berdusta, atau memfitnah, atau ABS. Tahu ABS kan? Asal Bapak senang, walaupun yang tidak sesungguhnya saya lakukan. Kemudian, tetapi biasanya ada alasan orang kenapa dia melakukan kebohongan itu atau ketidakbenaran itu. Dalam hidup bermasyarakat juga kita lihat, contohnya faktor kepribadian. Ada orang memang mempunyai kecenderungan untuk berbohong, maka hati-hati itu, ya. Kalau tidak salah itu istilahnya kleptomania. Jadi dia tidak merasa bersalah dengan berbohong. Maka hati-hati, jangan dibiasakan berbohong. Bahayanya nanti lama-lama kamu tidak merasa bersalah berbohong kepada orang lain. Nanti dari hal kecil dulu, lama-lama semakin besar bohongnya. Karena kebohongan yang satu akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Akhirnya menjadi tabiat, dan itu sangat berbahaya sekali. Hati-hati, ya. Lalu ada juga faktor-faktor yang lain, karena mungkin karena keadaan situasi sosial, atau juga karena pengaruh-pengaruh teman, terjadilah kebohongan itu. Anak didik kami yang terkasih, mulai yang tadi saya ulang, yang sudah kita bicarakan nilai-nilai kehidupan itu mengenai keadilan, kebenaran, kejujuran. Dan yang terakhir ini adalah mengenai kedamaian dalam masyarakat. Nilai kedamaian dalam masyarakat. Apa itu damai? Damai, keadaan tenang, tidak ada permusuhan, pertikaian. Inilah yang mau kita capai, yang mau kita perjuangkan sebagai orang beriman. Masih ingatkan tokoh seorang Santo Fransiskus Assisi yang sering dikatakan dengan doa supaya menjadi pembawa damai. Kita sebagai orang beriman diharapkan menjadi pembawa damai. Maka ketika ada ketidakadilan, kita harus menegakkan keadilan itu. Ketika terjadi ketidakjujuran, aku sebagai orang Kristen yang mengimani Yesus Kristus itu harus berani menegakkan keadilan. Walaupun ada konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya. Tidak disenangi orang-orang yang tidak seide dengan kita, atau bahkan mungkin disingkirkan.
Harapan kami, anak didik kami, dengan mempelajari ini, kamu menjadi generasi-generasi yang berani, berkepribadian yang jujur, nantinya menjadi andalan-andalan dalam hidup bermasyarakat. Kedamaian yang kita harapkan, apalagi sekarang, tetapi apa yang terjadi? Negara kita yang begitu terkenal dengan memperjuangkan hidup-hidup religius, berdoa rajin, ke gereja rajin, beribadah rajin. Tetapi kenyataannya banyak persoalan, konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik antar suku, antar agama, itu sangat bertentangan dengan keadilan yang kita harapkan. Konflik politik antar parpol, konflik ekonomi, konflik budaya dan ideologi. Sebagai penutup, kita akan lihat sejenak video singkat ini tentang 7 konflik berdarah yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai bukti bahwa kedamaian itu masih sangat jauh dan masih harus kita perjuangkan dalam negara kita ini. Guncang Indonesia, Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan massa pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. FOTOIST. Kerusuhan atau huru-hara terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam, mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama atau etnis. Berikut ini kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia. Sebelumnya, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan itu gratis. 1. Kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah, terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. 2. Kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Melaku dan Dayak dengan suku Madura. 3. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya jadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. 2 agama besar di Poso, Islam dan Kristen, saling adu kekuatan dan merasa benar. 4. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan parah terjadi di kawasan Tanjung Priok pada 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini setidaknya ada 24 orang warga yang tewas ditembaki, lalu 9 lainnya terbakar oleh api. 5. Kerusuhan di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. 6. Kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat KTP, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali penyerangan yang masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak, dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. 7. Kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Wei Panji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai Rp24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Dan itu adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi konflik. Kita semua saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya, agar menciptakan kedamaian dimanapun berada. Terima kasih. Baiklah, anak didik kami semuanya, dalam pertemuan kali ini, itulah yang bisa kita pelajari dulu sampai di sini dulu, dan harapan kami, melalui contoh-contoh yang sudah kita dengarkan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang handal, yang berani untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat itu. Bukan ikut arus ke hal-hal yang tidak benar, yang tidak jujur, tetapi menjadi pejuang, menjadi duta pembawa damai, duta kejujuran, duta keadilan, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai dan mengimani Yesus Tuhan kita. Terima kasih.